Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi diskusi seputar budaya yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ini merupakan acara baru di tahun 2022 ini untuk mengangkat kembali kebudayaan dan kesenian tradisional di Jawa Tengah khususnya. Dan ini kayaknya hanya satu-satunya di Indonesia Pak Guyut ya. Setelah saya browsing-browsing seperti itu katanya. Artinya ini yang diinisiasi oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah gitu ya. Nah semoga bisa diikuti oleh provinsi lain ataupun kabupaten lain. Ini sebuah challenge yang sebenarnya dalam tanda kutip bisa dilakukan oleh siapapun. Apalagi pemerintah ya yang memegang kendali anggaran atau dana bagi pembangunan ini bisa dilakukan seperti ini. Baik, bersama saya Dendi Ganda, kita akan ngobrol bersama bapak-bapak dan ada Mbak Tri Mahaningsih ini yang luar biasa. Ada Pak Wahyudi Nur Ali, beliau adalah Ketua Fraksi PAN Komisi D Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada juga Pak Wijanarto. Pak Wijanarto ini Kabid Kebudayaan Disbudpar Kabupaten Brebes dan juga Ketua Dewan Kesenian ya, luar biasa. Berarti dituakan di sini. Kemudian ada Mas Haris Agep Zulfikar ya. Ini adalah seniman juga. Nanti kita akan buka kesempatan juga pada adik-adik di sini yang kayaknya bakal siap pentas nanti di Laras Budaya karena ini sebenarnya adalah pertunjukan kesenian yang kita lengkapi dengan diskusi budaya yang ringan tapi semoga bisa memberikan manfaat gitu ya. Insya Allah kita pengennya seperti itu. Itu ya, nanti jangan takut ngobrol ke Mas Goyut, kemudian ada Pak Wijan, ada Mas Zulfikar ini panggilannya Agep ya, Mas Agep ya. Oke, saya ke Pak Goyut dulu deh, ke Mas Goyut. Yang ada di benak Mas Goyut ini kalau melihat kesenian tradisional ini masih menarik gak sih? Oh sangat menarik. Sangat menarik ya? Iya, karena kita tahu bahwa Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka itu kan beragam, ya, bermacam-macam, ya, Bhinneka. Nah, ketika kita bicara Pancasila, Bhinneka itu sering yang sekarang banyak muncul, gitu. Yeah. Tetapi sesungguhnya setelah Bhinneka itu ada Ika. Nah, Ika kan tunggal. Nah, dari beragam ini tradisional kita jadikan bahwa ini adalah kebudayaan Brebes. Betul. Karena ini di Brebes kan. Yeah. Asalnya macam-macam kan. Ini betul. ada dari Bantar Kawung, ada dari Bumiayu, ada dari mana pun. Songgom ya, Tonjong ya. Tapi Bhinneka ini ya, Bhinneka tunggal dari Brebes ini. Ya, kita sangat bangga sebetulnya ya. Berarti di sisi menariknya ini ada sesuatu lain dong Mas Goyut ya. Iya. Kalau lihat tadi ada dari beberapa daerah yang ikut hadir di acara yang ada di Kawedanan hari ini ya. Itu menunjukkan bahwa budaya atau kesenian ini menjadi salah satu bentuk pemersatu di tengah kita sedang mengalami kesulitan seperti sekarang. Betul ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini saya biasanya sih kalau kemarin kita keliling itu ketemunya Mas Agep sama Mbak Tri, kita ketemunya itu seniman-senimannya sampun sepuh-sepuh. Lah ini kok nom-nom toh. Jadi pertanyaan saya berikutnya saya balik gitu ya. Artinya di Brebes ini kebudayaan dan kesenian tradisional sudah mulai menyentuh anak muda. Nah, bisa mengumpulkan seperti ini apa yang dilakukan Mas Goyut? Gini, ketika pandemi ini berlangsung, kita kan tahu, teman-teman tahulah semua bahwa agenda kita itu terutama adalah teman-teman Dewan pasti turun ke Dapil, ke daerah. Semuanya membangkitkan ekonomi. Bicara tentang bagaimana ekonomi kita yang terpuruk, bagaimana kita membangkitkan. Ada juga usaha bagaimana ibu-ibu diberi pemahaman IT agar dia bisa berjualan. Karena kita tahu ketika COVID itu ada, semua berhenti, diam di rumah terus. Siapa yang mau belanja? Siapa yang mau ke pasar? Siapa kan nggak ada. Terdampak paling besar itu kan kalau kita bicara COVID kemarin adalah sarana transportasi, jelas. Karena memang orang harus stay di rumah kan, kerja juga di rumah. Nah, terus bagaimana ibu-ibu harus bisa hidup gitu kan? Sehingga kita turun ke bawah melatih bakar para ibu-ibu itu bisa tetap hidup bersemangat.
Nah, ini sebetulnya ketika kita bicara ekonomi sudah hampir semua seperti itu semua. Tapi kita melalaikan, ada beberapa teman kita yang terutama seniman ya. Jadi apapun mereka hidup dari sebuah pagelaran. Betul. Nah, dari situ nggak ada orang nanggap, izin nggak akan boleh kan. Iya. Nah, keprihatinan inilah kami tuangkan ya. Artinya tidak sampai ke anak-anak aja ke ini. Tapi dalam sisi tampilnya mereka dari sisi kesenian ini harus kita bangkitkan. Makanya ini luar biasa memang seperti apa Mas Dedi katakan bahwa mungkin ini ada di Indonesia ya, di Jawa Tengah. Ya. Inisiasi ini yang biasanya kan teman-teman dewan ya selalu politik ya kan, ekonomi. Ya. Nah, seni ini jarang kita kesentuh ya. Nah, oleh karena ini sangat luar biasa ya. Bahwa teman-teman turun ke daerah tidak bicara tentang politik, tapi bicara tentang kesenian, bagaimana membangkitkan. Ya. Nah, saya lihat di sini sangat luar biasa. Sebetulnya kesenian ini bagian daripada tradisi budaya bangsa yang sangat luhur ya. Ya. Jadi kalau kita ngomong budaya yang sangat luhur ini kan hasil kreativitas yang lebih tinggi daripada budaya yang primitif kan. Nah, dari sisi ini kita melihat bahwa satu, karena saya berasal dari Brebes, kita bicara bahasa aja di sini sangat kaya ya? Kaya kan? Coba kalau ini dari Bumiayu ke arah ke barat gitu ya. Ke arah barat ke Bandar Kawung gitu ya, ke Salem bahasanya Sunda kan. Nah, kalau kita ke Bumiayu ke selatan itu ke bahasa Banyumasan kan, Jawa Ngapak lah ya. Terus sampai ke Losari, ini Sundanya Sunda beda lagi gitu loh. Nah, dari bahasa aja sudah seperti itu, banyak ragamnya. Nah, itu Sunda Cirebonan. Nah, kalau di utara Pantura ya bahasanya Ngapak seperti Banyumasan ya. Nah, dari sisi itu aja udah sangat kaya, apalagi kalau kita bicara tentang tradisi ya, kebudayaan tradisional yang ada di Brebes. Mas Goyut, hari ini kita melihat bahwa budaya internasional atau budaya asing itu sudah menjadi bagian seharian dari adik-adik remaja kita, anak-anak kita. Mereka lebih kenal dengan budaya asing daripada lengger misalnya, ya. Atau rodat misalnya, ya. Gitu kan. Nah, padahal Indonesia, Brebes aja kita bicara Brebes itu, kemarin kita ngobrol sama Pak Wijan itu ada ratusan kebudayaan yang ada di sini gitu kan. Nah, ini gimana supaya kita, adik-adik kita ini nggak tenggelam di tengah belantara kebudayaan kita yang sangat beraneka ragam dengan hantaman dari kebudayaan asing? Ya, memang ini agak sulit ya kita bicara tentang membendung kebudayaan luar karena dunia sekarang ini kan dunia semakin sempit ya. Dunia digital ini filternya nggak ada ya kan. Nah, oleh karena itu tugas kita sebetulnya ya, tugas pemerintah ya, tugas masyarakat kita, tokoh-tokoh kita agar kita itu punya kepribadian sendiri, punya kebudayaan sendiri yang jauh sangat-sangat lebih luhur daripada kebudayaan asing kan gitu. Contoh yang kita tidak bisa bendung, jangan yang kebudayaan ngasih nama aja lah. Nama aja kan sekarang kita nggak bisa bendung kan. Coba orang lebih seneng namain anaknya Charles daripada Wijanarto kan gitu kan. Ada yang Ziko lah, ada ya. Tapi kan kita masih punya gitu lah, bahwa kita masih punya harga diri, punya nurani yang kita pengen bahwa ini bangsa Indonesia gitu. Nah, maka kita mulai gerakan lah, ayolah kita kasih nama yang rada Indonesia ya kan. Saya itu pernah ingat ya, jadi ketika saya pertama kali sering bergaul dengan grupnya Mas Wijan, karena di situ ada Mas Atmo dan Mas Eko Tunas ya, lain-lain. Kalau di Brebes kumpul. Ya. Ada salah satu yang menarik bagi saya adalah gini. Ketika politik itu kotor, maka senilah yang membersihkan. Saya masih ingat tuh. Iya, okay. Siapa ini? Atmo atau Mas Wijan ini? Nah, saya merasa ini sekarang ini. Ya, artinya ini betul Pak, bahwa sekarang ini sepanjang dunia politik kita sekarang nggak jelas ya. Seperti apa hasilnya, kita tahu merdeka sudah berpuluh tahun. Betul. Padahal Indonesia itu diserahkan ke orang-orang politik sudah sekian periode ya.
tapi tetap aja buat tujuan Indonesia merdeka belum tercapai. Maka mulai sekarang itu saya ingat ini, ketika politik kotor maka senilah yang membersihkan. Nah maka Mas Wijan ini harus tampil jadi orang politik gitu loh. Ya, mungkin nanti setelah pensiun. Jangan diam di pentas-pentas aja gitu lah. Dia harus terjun ke politik itu bukan berarti berpartai juga. Ya. Bagaimana merancang negara ini lebih bagus, bagaimana daerah ini lebih bagus kan gitu. Mereka harus tampil, mau gitu ya. Baik. Itu Mas. Ini bola sudah dilemparkan ke Pak Wijan ini. Sebagai ketua Dewan Kesenian juga sekaligus sebagai pengampu di pemerintahan, saya kira Pak Wijan ini punya tools ya untuk adik-adik ini supaya lebih menggeliat lagi dalam menguri-nguri kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Brebes ini. Monggo silakan Pak Wijan. Ya, terima kasih Mas. Mungkin langsung ke des. Yeah. Mas Goyut ini dan juga Kang Agep, teman-teman semuanya. Ada yang menarik bahwa selama ini kita melupakan bahwa kebudayaan itu tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan, power. Dan berbicara tentang power, tentu kita akan berkaitan dengan posisi kelompok pemangku kepentingan lainnya. Menggal lebih dekat aja Pak. Oleh karenanya, selama ini kita menganggap bahwa kebudayaan itu ansih kebudayaan, tidak. Nah ini ada Mas Goyut ini, ngomong ada Mas Goyut. Apa yang dikeluhkan oleh teman-teman komunitas seni dan seniman juga ini merasakan betul bahwa negara memang harus hadir. Representasi negara itu kan tidak hanya eksekutif, tetapi juga legislatif. Karena amanat pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 itu menyatakan ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional sebagai bagian dari peradaban budaya secara keseluruhan. Kemudian ada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tahun 2017. Ini yang penting, pertanyaannya apakah nanti di tingkat legislatif itu bisa menghandle selama ini keluhan teman-teman, kan ada 4 pilar ini. Nah yang kita lihat sekarang ini adalah pilar yang disebut dengan pilar pelestarian. Bagaimana seni-seni terutama tradisi ini hidup, tidak hanya sekadar diingat dan dikenang. Kemudian ada pemanfaatan. Nah kegiatan inilah juga memanfaatkan. Selain kita ngobrol, juga melibatkan teman-teman dari komunitas seni. Ada pengembangan dan pembinaan ini. Nah, kalau misalkan acara ini sebagai bagian dari upaya untuk mengkomunikasikan ini, saya kira ini lebih mempertajam isu kebudayaan. Dan kita berharap betul Mas Goyut bahwa regulasi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu akan diturunkan dalam peraturan Gubernur Jawa Tengah. Nah, nanti setelah ada peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang penjelasan dari pemajuan kebudayaan, kami akan melihat untuk mengusulkan perda tentang pemajuan kebudayaan. Nah, yang diharapkan oleh teman-teman komunitas ini selama ini PP-nya baru turun hanya satu ini, PP 87 tahun 2021. Sementara bagaimana nanti pemerintah di pusat itu mencoba untuk melakukan meprot kebudayaan. Dan juga yang paling penting yang diharapkan oleh semua komunitas seni dan budaya ini tentang dana perwalian kebudayaan Mas Goyut. Ini. Baik, Pak Wijanarto, saya potong dulu, kita akan break dulu sebentar. Oke. Saya udah dikode sama produser. Setelah ini nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi kita di Laras Budaya, nguri-nguri kesenian tradisional di Kabupaten Brebes.